me than some pig. Try anything? I got a feeling about this one. Rule number 18. I gave you. Pada malam 9 April tahun 2008, sebuah truk kontainer melakukan pendaratan di dekat Ranong, Thailand Selatan. Kontainer itu berangkat dari Myanmar dan tujuan akhir adalah Bangkok. Karena dikejar oleh waktu, mereka lantas melanjutkan perjalanan. Beralih ke Bangkok, ibu kota negara Thailand, kita akan diperlihatkan dengan seorang pria berkewarganegaraan Amerika yang bernama Jason. Ia saat itu sedang berada di kamar hotel dan mengabari istrinya bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja. Diketahui Jason adalah seorang pengacara yang ditugaskan oleh bosnya ke wilayah Bangkok. Sementara di sisi lain, truk kontainer itu sudah sampai di garis perbatasan. Seperti biasa, seluruh supir dan kendaraan yang melintas diminta untuk berhenti guna pemeriksaan lebih lanjut. Karena tidak ingin bermasalah, saat polisi perbatasan akan memeriksa isi kontainer itu, si sopir memberikan salam tempel, sehingga polisi tersebut membatalkan untuk memeriksanya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Bangkok. Di tempat lain, seorang pria bernama Akarat datang bersama komandan polisi untuk menemui Victor. Victor adalah seorang polisi yang sekaligus merupakan atlet boxing. Saat itu dia sedang berlatih persiapan untuk ikut kejuaraan tinju polisi nasional. Tujuan Akarat datang menemuinya agar dia mau bekerja sama, karena Akarat menyukai gaya Victor berkelahi. Namun Victor menolak meski sang komandan memaksanya. Akarat memberikan kartu nama seandainya Victor berubah pikiran dan mau ikut bekerja sama dengan dirinya. Truk kontainer yang sedang melakukan perjalanan mempercepat lajunya untuk segera sampai di Bangkok. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba truknya mogok yang mengakibatkan perjalanan mereka terhenti dan tidak bisa melanjutkannya. Sedangkan malam ini mereka harus tiba di Klub Mutiara. What happened? I don't know. Start it to the boat tonight. Pada keesokan harinya terkuaklah sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata mobil truk kontainer dengan gambar udang tersebut berisikan para imigran gelap, yang kebanyakan dari mereka adalah para remaja wanita. Diduga sebanyak 100 imigran berada di dalamnya. 51 orang dinyatakan tidak bernyawa lagi, sementara sisanya sebanyak 41 orang dinyatakan menghilang bersama dengan kedua supir truk tersebut. Para pejabat telah memblokade daerah itu dari pers internasional. Namun meskipun sudah ditutupi dengan rapat, berita itu tetap tersebar ke media internasional. Bahkan salah satu petinggi dari Washington DC yang bernama Janet meminta bantuan kepada pengacaranya yang bernama Martha untuk menyelidiki kasus ini, yang diduga adalah perdagangan wanita. Martha ditugaskan bersama dengan pengacara yang lebih dulu sudah berada di sana, yang bernama Jason, yang ada di awal film tadi. Need a favor, Marta. Of course. We're to look into the incident. State Department this afternoon. This is your guy. Sementara di sisi lain, Jason yang sudah berada di sana pun bergerak cepat untuk menemukan salah satu korban yang selamat. Selama berada di Bangkok, ia menyamar sebagai turis biasa yang sedang berlibur. Dia sengaja beberapa kali datang ke beberapa klub malam dan tempat untuk bersenang-senang lainnya, yang pada akhirnya dia bertemu dengan seorang wanita muda tanpa nama. Namun Jason memanggilnya dengan sebutan nomor 18. Karena niat Jason untuk menggali informasi dari para korban yang selamat, dia pun menolak saat wanita tersebut menggodanya. Diketahui wanita dengan kamar nomor 18 itu ternyata seorang gadis masih di bawah umur, yakni 15 tahun. Ketika Jason akan mengambil foto dirinya, si wanita menolak dengan alasan karena ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh bos mereka untuk tidak mengambil gambar sembarangan. Namun tentunya tidak begitu sulit bagi Jason untuk mendapatkan keinginannya. Dia memberi uang tambahan agar dia mau difoto, dan akhirnya wanita dengan nomor kamar 18 itu pun mau. How old are you? Don't smile.
Di tempat lain, Martha yang baru saja tiba di Bangkok bertemu dengan seorang wanita yang bertugas sebagai pengawas di sebuah tempat penampungan, yang mana di dalamnya terdiri dari anak-anak dan para remaja wanita yang telah berhasil selamat dari perdagangan wanita. Martha lalu bertanya mengenai perkembangan mental dari Mai, yakni salah seorang gadis remaja yang berhasil selamat dari insiden truk kontainer itu. Malam berikutnya, Jason kembali mendatangi nomor 18. Akan tetapi, germo wanita yang menjaganya merasa curiga karena Jason tidak hanya menemui nomor 18 saja, tapi juga gadis lain yang usianya jauh lebih muda. Di sana, Jason berusaha membujuk nomor 18 agar mau bercerita kenapa dia bisa sampai di tempat ini, serta membujuknya agar dia bercerita mengenai identitas aslinya. Namun gadis itu tetap menolak karena takut dengan bosnya. Di sini Jason mulai putus asa karena gadis lain juga enggan membuka suara. Wanita tersebut penasaran kenapa Jason sangat berantusias dengan cerita kehidupan mereka. Jason beralasan bahwa dirinya sedang menulis sebuah buku, tentu saja data mereka untuk referensinya. Dia sangat berharap nomor 18 bisa membantu mengerjakan tugasnya. Namun tetap saja dia tidak mau bercerita karena saking takutnya, meski dia sudah diberi uang tambahan. Maybe I'll come back tomorrow. Anything you want? Money will do what I want. Di suatu malam, Jason pergi ke klub Mutiara. Di sana dia bertemu dengan Alex, seorang turis lainnya yang sudah menjadi pelanggan tetap di sana. Pria itu bahkan mengaku jika dirinya adalah orang pemerintahan dari Amerika Serikat dan sudah mengenal akarat, yakni bos besar yang menjalankan bisnis kotor ini. Selain itu, dia juga bercerita jika dirinya beberapa kali menghadiri pesta haram yang juga dihadiri oleh para petinggi dari Amerika Serikat yang terlibat. Sontak, Jason pun terkejut dengan pernyataan dari Alex, karena ternyata orang pemerintahan dia sendiri malah berkontribusi, bukan memberantas. Di sini Alex meminta agar Jason sesekali ikut ke pesta mereka untuk bertemu dengan akarat. I can introduce you. Boss, this is the main man. Go see Akarat. Would be great. Malam semakin larut. Jason terus berjalan menyusuri pinggiran kota Bangkok, yang mana di sana banyak para wanita yang sedang menjajakan dirinya kepada pria hidung belang. Dia turut prihatin dengan kondisi di sana saat ini, seakan memang tidak ada habisnya. Seberapa gencar pun pemerintah menyatakan ilegal, namun tidak semudah membalikan telapak tangan untuk memberantasnya. Apalagi masalah ini berurusan dengan mafia-mafia besar, yang di belakang mereka ada petinggi-petinggi dari pemerintah yang melindunginya. Hari demi hari terus berlalu. Di tempat penampungan, Martha perlahan mulai bisa mendekati Mai, karena Mai sebelumnya merupakan korban dari imigran ilegal yang akan diselundupkan ke Bangkok. Dia trauma dengan kejadian itu. Mai di sini memperlihatkan hasil karyanya kepada Martha. Martha tentu memuji keahlian menggambarnya. I miss it. Fine house it is. Namun tiba-tiba Mai sangat ketakutan ketika dia melihat pin berupa burung yang dikenakan oleh Martha. Mai mengatakan jika dirinya pernah melihat pin itu sebelumnya. Martha diminta untuk menjauhi dirinya. Get away from me! Beberapa hari kemudian, tiba waktunya Jason melapor hasil temuannya kepada Martha. Sebagai ketua tim penyelidik, Jason yang membawa beberapa foto nomor 18 itu pun berusaha meyakinkan jika wanita tersebut adalah saksi kunci dari kasus ini. Namun bagi Martha, nomor 18 itu tidak cukup untuk menjadi saksi. Dia ingin Jason bisa lebih dekat dengan germonya agar kesaksiannya lebih kuat bahwa mereka terlibat dalam perdagangan manusia. Perdebatan antara Jason dan Martha pun terjadi. Jason merasa untuk bisa mendekati sang germo tidaklah mudah. Me on! I'm doing the job that you asked. I want you to know that. You weren't my choice. Martha yang merasa dikejar oleh waktu menghubungi seseorang melalui ponselnya. Dia meminta agar dapat dipertemukan dengan seorang warga lokal yang dapat dipercaya untuk membantunya, yaitu Victor, polisi lokal. On the right side. I need good men like you. Selanjutnya Martha mendatangi tempat penampungan. Dia berusaha untuk menemui Mai, tapi pengawasnya mengatakan jika pertemuan terakhir Martha dengan Mai memicu kembali traumatisnya, sehingga Mai tidak ingin bertemu lagi dengan Martha. Sang pengawas lalu menunjukkan gambar yang dibuat oleh Mai. Di situ menggambarkan simbol-simbol dan orang-orang dari pemerintahan Amerika Serikat yang terlibat. I have to talk to her again. Jason kemudian mendatangi nomor 18 yang terluka pada bagian pipinya akibat perbuatan salah satu tamu penting mereka. Jason yang merasa iba lantas meminta kepada wanita itu untuk dapat membuka dirinya dengan cara memberikan identitasnya. Di sini Jason mengatakan jika dirinya memiliki 2 anak perempuan,
salah satunya seumuran dengan nomor 18. Dia berharap agar nomor 18 dapat mempercayainya dan bisa lebih terbuka dengan Jason. Sedikit demi sedikit wanita itu menceritakan tentang masa kecilnya yang miskin di sebuah desa terpencil di Kamboja. Pada usia 8 tahun, ayahnya yang seorang petani meninggal karena memiliki kondisi tubuh yang lemah. Setelah ayahnya meninggal, sang ibu bersama adik laki-laki dan adik perempuannya entah kemana, menghilang tanpa kabar, meninggalkan dirinya seorang diri, dan dia hidup bersama sang nenek. Ketika usianya menginjak 10 tahun, dia diculik oleh para sindikat untuk bekerja sebagai wanita malam di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Dia bercerita bagaimana dirinya dibawa dengan menggunakan bis, kereta, bahkan perahu. Tidak hanya itu saja, dirinya sering dibawa dalam keadaan dua tangan terikat serta mulut dilakban. Dia merasa beberapa gadis lain lebih beruntung darinya karena mereka dibawa menggunakan pesawat, hanya sekedar dipindahkan ke negara lain. Mereka yang terjebak dalam kondisi ini tidak berani melawan sebab selalu diancam untuk disakiti. Lebih buruknya, mereka akan dihabisi oleh bos mereka jika mereka dinilai membosankan oleh para pelanggan dalam hal servis atau tidak banyak menghasilkan uang. Maka tidak segan-segan dengan mudahnya bos akan memindahkannya lagi, dan seperti itu seterusnya. Jason tampak terkejut mendengar semua fakta yang diungkapkan oleh nomor 18. Dia merasa sangat prihatin dengan para korban yang berada di luaran sana. Wanita itu sempat ketakutan. Dia khawatir jika Jason adalah seorang mata-mata yang ditugaskan oleh bosnya. Tapi di sini dia meyakinkan dan berjanji akan mengeluarkan nomor 18 dari tempat terkutuk ini. Tentu saja wanita tersebut sangat berharap bantuan dari Jason. Namun dengan syarat nomor 18 harus mau menjadi saksi atas segala hal yang dialaminya. Semua itu Jason lakukan agar bisa membebaskan korban lain dan agar bisa menghukum para pelaku kejahatan. Sementara di sisi lain, Martha akhirnya dapat bertemu lagi dengan Mai. Kali ini Mai berusaha mempercayai Martha kembali setelah dibujuk oleh tim lainnya. Kesempatan itu tentu tidak Martha sia-siakan. Dia berjanji akan menempatkan orang-orang yang telah jahat kepada Mai dan yang lainnya ke dalam penjara, asalkan Mai mau bersaksi. Semakin banyak saksi, semakin kuat pula bukti untuk menghukum mereka. Bad men in jail. Di tempat yang berbeda, Jason kembali mengunjungi klub Mutiara. Di sana dia bertemu dengan Alec. Secara kebetulan saat itu ada bos besar, yaitu Akarat. Sebelum bertemu dengan Akarat, Jason sempat secara diam-diam memotret Steve, yakni duta besar Amerika Serikat. Lalu dia mengirimkannya kepada Martha untuk dijadikan barang bukti. Well done, Jason. Demi menghayati perannya sebagai salah satu pria hidung belang, Jason menanyakan beberapa wanita kepada Akarat. Dia mengatakan ada satu wanita yang benar-benar cocok dengan dirinya, dan dia ingin mengajaknya jalan-jalan di akhir pekan untuk beberapa hari. Berapapun itu jumlah nominal yang harus ia berikan kepada Akarat, Jason pasti akan membayarnya. Namun Akarat tampak curiga saat Jason menanyakan dari mana asal gadis nomor 18 itu. Meski dia tampak curiga dengan Jason, Akarat seolah-olah menyetujui kesepakatan mereka berdua. Kecurigaan para sindikat ini tidak sampai di situ saja. Di keesokan harinya, germo wanita menemukan banyak uang di kamar nomor 18. Dia lalu merampas uang pemberian dari Jason. Martha pun menghubungi Janet yang berada di Washington DC. Ia menceritakan rencananya bersama dengan Jason untuk membawa kabur nomor 18 dari klub Mutiara agar dia bisa menjadi saksi. Namun Janet malah memintanya untuk menunda masalah ini dengan alasan terdapat tekanan pada kesepakatan perdagangan antara Amerika dengan beberapa negara Asia. Salah satunya adalah Thailand. Martha dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak ingin menunda, apalagi mundur.
karena kondisi nomor 18 sudah sangat beresiko, mempertaruhkan nyawanya sendiri demi menjadi saksi dengan harapan untuk membayar kebebasannya selama-lamanya. Martha lalu mengirimkan foto Steve yang diambil oleh Jason kepada Janet, berharap agar segera ditangani. We're taking it to Pearl. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Jason dalam perjalanan menuju klub Mutiara untuk menjemput nomor 18. Tiba-tiba di tengah jalan dia dihadang oleh 2 orang utusan dari Akarat. Mereka meminta agar Jason tidak ikut campur dalam masalah ini. Namun di sini Jason seolah-olah tidak tahu menahu dengan apa yang mereka katakan. Dan akhirnya mereka pun mengajarnya sebagai tanda peringatan. Setibanya di klub Mutiara, Jason yang akan menemui nomor 18 pun dihentikan oleh Mama, germa wanita. Mama berbohong dengan mengatakan jika gadis yang ia cari sudah tidak bernyawa lagi akibat menyayat pergelangan tangannya sendiri. Tentu saja Jason tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mama. Dia lantas merangsek masuk ke dalam kamar nomor 18. Namun setelah dicek, gadis itu benar-benar sudah tidak ada di sana. Jason kebingungan, kemana dia harus mencari gadis nomor 18 itu. Dia memaksa Mama agar Mama memberitahunya. Akibat hal itu, dia pun dikejar oleh orang-orang suruhan Akarat. Untungnya Jason berhasil lolos dan pergi menemui Martha. Setibanya di sana, Martha memberitahu jika wanita yang ia cari telah berhasil diamankan oleh Victor dan membawanya ke kantor polisi. For now. They have her? The police? National Police. Bergegas Jason menuju ke kantor polisi untuk menyelamatkan gadis itu. Namun sialnya dia terlambat beberapa menit saja. Sebelum akhirnya Akarat dan anak buahnya membawa gadis itu pergi dari kantor polisi. Di sini Victor terluka di bagian dada karena ditembak oleh Akarat. Jason yang merasa sangat bersalah, beberapa hari kemudian dia pergi ke tempat penampungan untuk menemui salah satu korban yang selamat. Martha mempertemukannya dengan Mai, yang ternyata Mai adalah sahabat dari nomor 18. Mai juga sempat ingin menyelamatkan sahabatnya itu ketika berada di dalam truk kontainer, tapi nomor 18 berhasil tertangkap kembali, sementara dirinya berhasil melarikan diri dan bertemu dengan salah satu pengurus di tempat penampungan ini. Mai memperlihatkan hasil karyanya dan menitipkannya kepada Jason agar dia memberikan gambar itu kepada nomor 18 yang merupakan sahabatnya. Jason pun tidak mau memberitahu Mai jika dia gagal menyelamatkan sahabatnya tersebut. Namun terlihat dari raut wajah Jason bahwa dirinya sangat sedih karena misinya gagal.